Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak luput pula bagi para sahabat yang sekarang lagi berjuang untuk memulihkan penyakitnya. Semoga diberi kelancaran dan kesehatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini mari kita dengarkan pertanyaan dari sahabat kita dari NTB. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kang Guru, saya ini dari Lombok, NTB, Mataram. Nama saya Haji Mahdi dari Lombok, Mataram. Kang Guru, kami mau bertanya tentang di dalam hati mengenai sholat. Seperti kata guru seperti kata guru yang kami dengar, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, aqimis sholata li zikri. Lalu ingat kepada Allah. Bagaimana teknis kita ingat kepada Allah di dalam sholat, sedangkan kita ini selalu ingat luar daripada peringatan Allah. Kadang-kadang seperti kata Kang Guru, kadang-kadang kita ingat pada saat takbiratul ihram sampai selesai. Belum kita selesai, kadang-kadang setelah kita membaca takbiratul ihram, hanya di sanalah kata ingat kepada Allah. Tetapi di luar itu atau di dalam sedangkan kita sholat rukun, sedangkan mengerjakan rukun sholat tadi sampai selesai, lalu kita kadang-kadang tak pernah ingat kepada Allah, ingat kepada dunia. Satu contoh yang seperti Kang Guru yang mengatakan kadang-kadang kita ingat kepada LUG kita tinggal di mana, atau ingat kepada kompor kita yang belum dimatiin, atau kita ingat kepada uang kita yang ada di dalam lemari. Yang kami tanyakan di sini Kang Guru, bagaimanalah teknis cara ingat di dalam sholat, mengingati Allah supaya tidak mengingati apa yang dikatakan Kang Guru itu. Satu contoh, kita tulis angka 0 misalnya, satu contoh ya Kang Guru,
Angka 0 ini 2. Yang satu tulisan kosong. Yang kedua ada tulisan di tengah-tengahnya atau centang lah di dalam. Kita tulis dulu angka 0 dua-duanya, tetapi yang satu kosong, yang satu ada tulisan. Ya anggaplah kita tulis tidak kelihatan kosongnya itu. Nah sekarang kalau sering kita laksanakan, kita usahakan supaya ingatan kita ini kepada angka 0 ini. Anggaplah kita ingat kepada Allah, tetapi selalu ingat kepada angka 0 yang tertulis di tengahnya ini. Anggaplah dunia, apa yang kita ingatkan tadi, seperti katakan guru tadi, ingat kepada elogi, maka ingat kepada angka 0 yang tertulis di tengah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, ringkas dan simpelnya, pertanyaannya, bagaimana sih mengaplikasikan di dalam ingat kepada Allah, baik ada di dalam sholat ataupun di luar sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita bisa mengingat Allah, maka ingatlah diri kita sendiri dahulu. Maknanya, man arafah nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila kita ingat siapa diri kita, maka pasti kita akan mengingat siapa Tuhan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila kita menyadari hakikat tentang kewujudan diri manusia kita, bila kita menyadari hakikat keberadaan diri manusia kita selama ini, bila kita menyadari hakikat hidup siapa yang menghidupi diri manusia kita ini sejak dari tanah sampai menjadi tanah kembali, bila kita bisa mengingati itu, bila kita bisa menyadari itu, maka kita akan selalu menyadari dan menyadari bahwa diri kita ini bukanlah sang pencipta atas hidup dan badan ini. Jadi wajiblah kita mendalami di dalam menyadari bahwa sesungguhnya hidup dan badan ini bukan ciptaan manusia kita. Tapi seolah-olah selama ini kita berperan dan berposisi seolah-olah hidup dan badan ini adalah ciptaan kita. Hidup dan badan ini adalah milik kita. Seolah-olah kitalah sebagai sang pencipta atas hidup dan badan ini. Lalu mana mungkin kita bisa mengingat Allah, zat yang menciptakan hidup dan badan ini, sementara di dalam hati kita selama ini menyerupai Allah. Selama ini kita menyerupai Allah tidak sadar. Selama ini kita berposisi sebagai Allah tapi tidak sadar. Selama ini kita berposisi menjadi Tuhan
atas hidup dan badan ini, tapi kita tidak sadar. Selama ini kita mentuhani segala aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan ini, tapi kita tidak menyadari. Selama ini seolah-olah kitalah yang mentuhani, yang berkuasa atas sholat, atas ibadah, atas apapun yang kita lakukan. Selama ini kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ini makhluk. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan sudah bertuhan, sementara di dalam hati kita tak ada Tuhan, sementara di dalam hati kita goib Tuhannya. Lalu bagaimana mungkin kita dikatakan sudah bertuhan, sementara tak ada Tuhan di hati kita, kecuali diri kita sendiri selama ini. Inilah realita yang wajib kita renungkan di dalam hati kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada yang belum pernah kita jumpai selama ini? Jadi untuk melatih ingat dan ingat, wajiblah kita berjumpa dulu dengan siapa yang kita ingati. Sebelum kita menyembah, wajiblah kita tahu dahulu siapa yang harus kusembah, siapa yang harus ku abdi, siapa yang harus ku hadap di dalam hatiku ketika aku menyembah, aku mengabdi, aku sholat, aku ibadah. Jadi sebelum kita tahu kepada siapa yang harus kita ingati, bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada hal-hal yang asing bagi kita selama ini. Yang ada di dalam hati kita selama ini kan hanyalah dunia, hanyalah makhluk yang seolah-olah punya gelar sendiri, makhluk seolah-olah yang punya kuasa sendiri-sendiri, makhluk yang seolah-olah punya hidup sendiri-sendiri. Ada hidup yang ada pada manusia, ada hidup yang ada pada seluruh manusia, ada hidup yang ada pada hayawan, ada hidup yang ada pada tumbuhan. Seolah-olah selama ini kita hanya bersahabat, hanya memandang, hanya mengingat-ingati makhluk ciptaannya saja, daripada mengingat siapa yang menciptakan makhluk. Karena sesungguhnya yang jadi Tuhan selama ini diri kita, di hati kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada selain diri kita sendiri selama ini yang kita pertuhankan? Tentunya apapun yang kita lakukan pasti kita ingatnya, zikirnya kepada hawa nafsu kita sendiri, daripada berzikir, daripada ingat kepada siapa yang menciptakan diri kita, siapa yang menciptakan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah bukti yang nyata kenapa sholat kita tidak bisa khusyuk. Karena kita belum nyembah Allah, karena kita belum bertemu Allah, karena kita belum bersyahadat kepada Allah, dan karena kita belum masuk di dalam agama Allah.
Jadi hakikatnya kita belum Islam. Meskipun syariatnya kita dikatakan Islam, meskipun hanya KTP doang. Jadi makna Islam indallah itu adalah, Islam di sisi Allah itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama yang dimaksud, agama di sisi Allah itu ya mengenal Allah. Tanpa kita mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa selamat menuju mengingat Allah di dalam kehidupan ini, apalagi di dalam sholat. Di dalam kehidupan ini saja tak bisa ingat, apalagi saat sholat dan ibadah. Pasti yang dipertuhankan di dalam hati kita ya diri kita sendiri yang merasa berkuasa atas segala aktivitas yang kita kerjakan. Maka dari itu, untuk belajar mengingat bahwa hanya Allah lah yang berkuasa atas diri kita, supaya di dalam sholat kita bisa menggapai kehusukan, supaya di dalam sholat kita bisa mengingat Allah, supaya di dalam sholat kita bisa mi'rab kepada Allah, ya kita wajib tahu diri dulu. Posisi kita ini Tuhan apa makhluk? Posisi kita ini hamba apa Tuhan? Selama ini kita bergembar-gembor, saya makhluk, saya hamba, tapi praktek hatinya salah, iman dan akidahnya salah, tidak sesuai dengan para nabi dan para rasul. Jadi kalau para nabi dan para rasul pasti jelas apapun tindakan yang berlaku atas mereka, mereka selalu menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah di dalam hatinya, daripada diutus, daripada dirasuli, daripada disuruh oleh hawa nafsunya sendiri. Banyak sudah diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Ini kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita sesungguhnya begini artinya. Halim, bukan kamu yang bicara itu, akulah yang bicara. Halim, bukan kamu yang duduk itu, akulah yang mendudukkanmu. Halim, bukan kamu yang sehat itu, akulah yang mensehatkanmu. Halim, bukan kamu yang sakit itu, akulah yang memerankanmu sakit. Jadi sehat dan sakit pun juga bukan kuasa manusianya. Karena manusia hanyalah utusan Allah. Karena manusia hanyalah Rasulullah yang mana harus terima ing pandum di dalam kodok dan kodarnya Allah. Terima ing pandum di dalam ketetapan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua, belajar dan belajarlah mengheningkan cipta-cipta manusia kita di hati kita. Maknanya kita harus menanggalkan, kita harus memotong, kita harus memenggal syariat-syariat manusia kita. Maknanya harus memenggal, memutus